Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Mikael. Saya Martinus Kapuangan. Saya Muhammad Dani. Saya Aksa. Saya Akmal Nur. Saya Muhammad Radi. Saya Rakan. Kami akan memaparkan materi kami tentang kemiskinan. Selamat menyaksikan. Indonesia, rumah bagi 249 juta jiwa yang terpisah oleh atap yang membatasi antara orang kaya dan orang miskin. Dengan 44% populasinya yang hidup di daerah urban, Indonesia menduduki urutan ke-46 untuk negara dengan perekonomian yang terbaik, dengan pendapatan negara 295 triliun pada tahun 2016. Namun, di sisi lain, Indonesia masih menjadi negara yang kaya akan penduduk miskin. Kita lihat contoh Bundaran Hotel Indonesia, pusat sang ibu kota, dikelilingi oleh hotel mewah dan gedung-gedung besar. Namun tidak jauh dari sana terdapat sebuah pemukiman kampung yang keadaannya sangat berbeda dengan Bundaran Hotel Indonesia. Ada mobil. Daerah ini seperti tidak tersentuh oleh mewahnya Bundaran Hotel Indonesia. Ya sebenarnya udah nggak nyaman ya, tapi kan kita tinggal nunggu digusur itu lama. Terganggu ya kalau untuk kita orang ini kan orang ekonominya menengah ke bawah itu terganggu. Maksudnya kita nggak nyaman untuk nonton TV atau suasana ini ya kepadatan. Karena kepadatan penduduk di Jakarta dan lahan yang begitu mahal, kurang lebih 450 keluarga di daerah ini tidak memiliki rumah permanen atau hidup di tempat kumuh. Mengagetkan memang menemukan banyak orang miskin di tengah daerah yang terkenal dengan kemewahannya. Komunitas urban yang berada di daerah seperti ini seperti bayangan dari kemewahan Bundaran Hotel Indonesia. Baik, perkenalkan, nama saya Martinus Kapuangan. Saya dari kelompok 1 akan mencoba menanggapi video tentang kemiskinan yang telah kita saksikan bersama. Nah, angka kemiskinan yang ada di Indonesia itu masih sangat tinggi. Contohnya di kota-kota besar, hanya di ibu kota lah yang pembangunannya itu merata. Tetapi di desa-desa atau wilayah-wilayah tertentu itu pembangunan itu belum merata. Jadi, angka kemiskinan masih sangat tinggi. Di dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu belum tercapai dikarenakan belum adilnya pembangunan atau pemberantasan kemiskinan yang ada di Indonesia. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dan teman saya akan mencoba melanjutkannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dani, NIM C01223881 dari kelas manajemen A. Di sini saya akan membahas tentang materi kemiskinan. Tanggapan saya tentang materi kemiskinan yaitu
Kemiskinan merupakan situasi di mana individu atau suatu rumah tangga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini serta-merta akibat dari malas bekerja. Dengan maksud lain, kemiskinan ialah kondisi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya akibat kemampuan yang dimiliki ataupun terdesak keadaan. Kemiskinan yang ada di Indonesia tiap tahunnya semakin meningkat. Hal ini dikarenakan tiap tahunnya pula jumlah pengangguran di Indonesia juga semakin meningkat. Hal ini dapat terjadi karena jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah usia produktivitas kerja yang ada di Indonesia. Adapun beberapa cara mengatasi kemiskinan. Yang pertama, menciptakan kesadaran. Kedua, ambil tindakan sendiri. Ketiga, melakukan donasi. Dengan menyumbangkan atau melakukan donasi, bisa membantu dalam melakukan hal tak selalu harus berbentuk uang. Kita juga bisa menyumbangkan buku kepada anak miskin atau membeli bahan makanan untuk keluarga miskin selama seminggu untuk membantu mengurangi kelaparan. Menyumbangkan pakaian bekas, furnitur, dan perlengkapan mandi juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Dengan mengambil satu prinsip Pancasila, yaitu kemanusiaan, menyadari adanya ketergantungan dengan orang lain, semestinya membuat manusia menjadi sadar bahwa dengan ketidakmampuan untuk dapat hidup sendirian, diperlukan adanya kesadaran untuk dapat saling memahami dan menghargai antar sesama. Kemampuan saling menghargai atas dasar nilai-nilai kemanusiaan sebagai bentuk hubungan timbal balik yang tulus yang berimbas pada kebaikan pada diri masing-masing pihak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atsa, NIM C012235, kelas manajemen A. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah dipaparkan oleh Muhammad Dani. Kemiskinan yaitu kemiskinan sebagai situasi kekurangan karena keadaan yang tidak dapat dihindari oleh seseorang dengan kekuatan yang dimilikinya. Memerlukan kesadaran totalitas, bukan sekedar menahan diri, dengan tidak mengganggu atau mengusik orang lain, atau hanya bersifat pasif semata. Menghargai kemanusiaan lebih ditekankan bagaimana manusia memperlakukan manusia lain melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan badan jasman atas dasar nilai-nilai universal kemanusiaan. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial berlaku bagi semua manusia tanpa memandang kedudukan sosial, suku, agama, ras, maupun golongan. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan adalah keniscayaan yang harus dilakukan untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan bersosialisasi dengan sesama tanpa dapat memilah dan memilih. Persoalan dalam diri sendiri ataupun persoalan hubungan sosial kemasyarakatan yang pada akhirnya akan melahirkan penderitaan dalam dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Nur, NIM C01222021. Mendengar kata kemiskinan, mungkin semua orang mengetahuinya. Namun, ketika membahas kemiskinan, terkadang ada sebagian orang yang belum mengetahuinya. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketika seseorang atau kelompok tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Hal ini juga biasanya ditentukan oleh pemerintah melalui penetapan garis kemiskinan yang ditentukan dengan ekonomi. Karena tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh kebijakan ekonomi pemerintah. Jadi, kemiskinan bisa juga disebabkan oleh gagalnya perkembangan ekonomi yang direncanakan pemerintah. Setiap negara tentu memiliki anggota masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Tentunya di setiap negara permasalahan kemiskinan ini telah menjadi masalah yang global. Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai kekurangan dalam kesejahteraan dan perampasan terhadap kebebasan untuk mencapai suatu dalam hidup
seorang manusia. Sekian dari saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman dengan NIM C01222004. Di sini saya akan membahas tanggapan dari kemiskinan. Tanggapan mengenai kemiskinan. Kemiskinan yaitu kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Menghargai kemanusiaan tentu akan terlaksana dengan baik. Lebih lanjut, Guru Agung Buddha Gautama memberikan penegasan dalam Karaniya Metta Sutta bagaimana hendaknya orang memperlakukan semua makhluk melalui syair berikut. Bagaikan seorang ibu yang mempertaruhkan jiwanya melindungi anaknya yang tunggal, demikianlah terhadap semua makhluk dipancarkannya pikiran dalam kurung kasih sayangnya tanpa batas. Menghargai kemanusiaan memerlukan kesadaran totalitas, bukan sekedar menahan diri dengan tidak mengganggu atau mengusir orang lain, atau hanya bersifat fasik semata. Menghargai kemanusiaan lebih ditekankan bagaimana manusia memperlakukan manusia lain melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan badan jasmani atas dasar nilai-nilai universal kemanusiaan. Dengan lain kata, menghargai kemanusiaan adalah sebagaimana manusia memanusiakan manusia itu sendiri. Kemiskinan yang ada di Indonesia tiap tahunnya semakin meningkat. Hal ini dikarenakan tiap tahunnya pula jumlah pengangguran di Indonesia juga semakin meningkat. Hal ini dapat terjadi karena jumlah lapangan kerja yang tidak sesuai dengan jumlah usia produktif kerja di Indonesia. Sedangkan di Pancasila pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, masih banyak saja perusahaan yang lebih mementingkan orang yang berpendidikan tinggi untuk bekerja di perusahaan, lalu tidak memikirkan orang yang berpendidikan rendah. Maka itulah yang mengakibatkan Indonesia tidak maju. Perkenalkan, nama saya Mikael, NIM C01220001. Setelah mendengarkan beberapa tanggapan teman kelompok kami mengenai kemiskinan, kami akan mencoba menjelaskan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Nah, dalam mengatasi kemiskinan harus ada kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang dari pemerintah. Beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap banyak tenaga kerja, karena mengingat pengangguran adalah salah satu penyebab terjadinya kemiskinan. Ketika pengangguran sudah mendapatkan pekerjaan, otomatis akan berdampak pada kemiskinan ini ketika mereka mampu membiayai kehidupan keluarganya. Kemudian cara yang berikut yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemiskinan yaitu memberantas korupsi, karena salah satu penyebab adanya kemiskinan ialah adanya oknum-oknum yang mengambil hak-hak yang seharusnya diberikan kepada masyarakat. Ketika korupsi sudah bebas dari negara kita, otomatis masyarakat juga akan mendapatkan hak yang seharusnya diberikan kepada mereka dan dapat meningkatkan kualitas kehidupannya. Kemudian harus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sehingga masyarakat kurang mampu juga memiliki daya beli untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, terutama pada harga beras. Caranya, pemerintah dapat menyediakan persediaan beras 1 juta ton untuk persediaan. Kemudian cara yang terakhir yang dapat dilakukan pemerintah
yaitu meningkatkan akses masyarakat kurang mampu kepada pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Seperti yang ditekankan dalam sila kelima Pancasila bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika masyarakat kurang mampu juga memiliki akses kepada pendidikan dan kesehatan yang layak, maka mereka juga akan meningkatkan kualitas kehidupannya dan tidak mengalami ketimpangan sosial seperti kurangnya pendidikan dan kurang gizi. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.